Mari kita mulai webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada tanggal 21 Oktober hari Rabu, kita dapat mengadakan webinar dalam madrasah berbagi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan, curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan akhirnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Umi Kulsum, akan memandu webinar ini selama 2 jam ke depan. Kemudian sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia madrasah berbagi sehingga acara ini bisa terselenggara. Kemudian kepada ibu bapak hebat ya. Selanjutnya kami menyapa kepada Bapak Dr. Muhammad Zain ya, Direktur GTK Madrasah. Kemudian Dr. Ainur Rofiq MPD Kasubdis Bina GSMI MTS. Kemudian MCD Sistianto SAG MPD Kasubdis Bina GSK MAK. Selamat siang Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian seperti biasa nanti setelah dipaparkan oleh pemateri ada tanya jawab, boleh melalui raise hand atau kolom chat. Sebelumnya kami perkenalkan dulu ya sebagai pemateri hari ini, yaitu Bapak Iskandar Mubarak SPDI MPD. Beliau dari Eman 5 Cirebon. Kemudian pendidikan terakhirnya S2 dari UNES Pasca Sarjana IPA Biologi tahun 2015 melalui program beasiswa Kemenag 2013. Selanjutnya publikasi ilmiah, bukunya banyak sekali. Yang terakhir mungkin saya bacakan sini mengenai karena ada ini hubungannya dengan pandemi ya. Jadi mengenai best practice implementasi pembelajaran dengan modul berbasis e-learning madrasah meningkatkan hasil belajar pada masa pandemi COVID-19. Proses publikasi ya. Mungkin itu kurikulum kita dari Pak Iskandar Mubarak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Iskandar Mubarak untuk memaparkan materi mengenai publikasi artikel ilmiah madrasah. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Is. Assalamualaikum Pak Is. Pak Iskandar. Pak Is, perangkat yang satunya sudah saya jadikan co-host.
Ibu Bapak mungkin ditunggu dulu sebentar ya. Ada teknik yang sedang di. Ya, Pak Is, silakan. Ya. Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Haji Muhammad Sin. Untuk yang kedua, terima kasih saya kepada Kompon 3, yaitu Bapak Dr. Ainur Rafiq dan teman-teman panitia dari KPMB, Komunitas Madrasah Pendidik Berbagi, yang sama-sama saya hormati, senior-senior Kang Agus, ada Bu Haji Lina, ada Neng Lani, dan teman-teman semua. Salam dari saya, guru madrasah hebat. Semoga menjadikan madrasah hebat bermartabat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk belajar. Ini sebelumnya saya share kelihatan Kang, kelihatan Bu? Masih dalam proses, Pak Is. Masih dalam proses. Sudah, nampak? Nampak ya. Tinggal di view-nya di full. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf, saya hanya ini kalau santri mah saya ini lagi setoran sama para senior Kang Agus dan kawan-kawan. Jadi saya harus berguru sebenarnya ke Kang Agus, hanya kebetulan ini saya lagi diuji kawan-kawan di KPMB, jadi ya mau tidak mau sama senior harus nurut. Jadi mau tidak mau ya saya akan mencoba berbagi apa yang saya peroleh selama ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat, bahwa judulnya luar biasa yang saya diamanahi, yaitu untuk bagaimana untuk publikasi artikel ilmiah. Ini luar biasa GTK Madrasah ini, supaya tidak kalah dengan sekolah sebelah, bagaimana guru-guru madrasah yang notabene madrasah tapi tidak kalah untuk publikasi ilmiah. Mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara mempublikasikan ilmiah atau bagaimana cara menulis dulu. Sebelum publikasi tentunya kita harus munculkan ide untuk menulis. Kalau belum ada ide susah untuk menulis. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dasar hukum ya. Dasar hukum untuk kita selalu berinovasi, untuk selalu publikasi ilmiah, untuk pengembangan diri. Ini pasalnya adalah pasal 11, RB ini nomor 16 tahun 2019. Dalam pengembangan keprofesional berkelanjutan itu, kita guru-guru dituntut bagaimana membuat karya inovatif, bagaimana kita mempublikasikan apa yang karya yang kita punya atau publikasi ilmiah dan pengembangan diri. 3 unsur inilah yang harus kita sama-sama belajar untuk mengembangkan diri, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada diri, terutama yang tema pada kali ini adalah publikasi ilmiah. Baik Bapak Ibu guru hebat, bahwa keterampilan abad 21 ini yang saya dapat dari sumber Kemendikbud, ini 2017, Nadiem Makarim dan ada Muhammad Ali Ramdhani, ini bahwa keterampilan abad 21 ini mengutamakan 4C ya. 4C ada critical thinking,
creativity, ada communication, ada collaboration. Nah, di Kemenag, Kementerian Agama ini juga tidak kalah untuk memunculkan 2 skill yang harus muncul pada anak didik kita, yaitu computational thinking dan compassion. Ini 2 komponen 2C ini muaranya adalah ke arah 4C. Nah, bagaimana kita menciptakan atau membuat anak menjadi 4C kalau kita guru-gurunya tidak ke arah itu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita melatih untuk anak-anak ke arah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration ini kalau kitanya sendiri tidak belajar untuk bagaimana critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, terutama dalam pembelajaran. Sehingga ketika kita sudah belajar ke arah itu, maka tidak menjadi penghalang ketika kita belajar dengan critical thinking, creativity, communication ini kita wujudkan dengan karya ilmiah, yaitu artikel ilmiah atau karya ilmiah atau bahasanya jurnal ilmiah ya. Ini Bapak Ibu. Apa itu artikel ilmiah atau karya ilmiah? Ini karya tulis yang dibuat untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan landasan teori dan metodologi ilmiah. Ini yang perlu digarisbawahi adalah dengan metodologi ilmiah. Jadi banyak karya-karya, tapi kalau tidak dengan metodologi ilmiah, maka bisa jadi karya itu tidak merupakan karya tulis ilmiah. Itu karya tulis ilmiah yaitu untuk memecahkan masalah dengan landasan teori dan metodologinya secara ilmiah. Ditunjukkan untuk apa? Ditunjukkan untuk menyampaikan pemikiran daripada penulis terhadap realita, fakta yang ditemui penulis di lapangan. Jadi istilahnya kalau orang sekarang mah curhat ya. Curhat dengan apa yang kita temukan di lapangan, kita tulis, kita sampaikan dalam tulisan dengan cara yang ilmiah. Itulah namanya karya ilmiah. Nah, biasanya panjang artikel ilmiah ini tidak banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat skripsi, ada yang tebalnya 100, disertasi lebih dari 100. Karya ilmiah itu atau artikel ini cukup pendek ya, di antara kurang lebih 3.500 kata hingga 7.000 kata. Itu sudah termasuk abstrak Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Ini mengingatkan saya saja. Jadi Bapak Ibu untuk artikel ini tidak butuh ya bertebal-tebal halaman. Paling kalau kita tulis itu sekitar nggak ada 15 lembar lah. Kalau kita, jadi itu cukup untuk menyampaikan gagasan yang kita miliki, yang kita tahu dengan fakta-fakta di lapangan yang kita alami. Tujuannya apa penulisan ini? Yang pertama adalah menyampaikan gagasan, terutama ya gagasan daripada penulis. Kalau kita menyampaikan gagasan, kalau lebih luas, kita dengan jurnal. Jurnal ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Jurnal nasional banyak ada Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta. Ini kalau internasional mungkin ada indeks Scopus, ini yang ketika orang sudah masuk ke jurnal terindeks Scopus ini gengsinya lebih luar biasa, lebih hebat. Jadi yang pertama adalah menyampaikan gagasan Bapak Ibu. Jadi tujuan penulisan ini adalah gagasan yang kita miliki sampaikan. Kalau hanya gagasan kita miliki tapi dipendam saja, itu sama saja mengurangi amal ya. Amal yang kita punya, baik itu hasil penelitian atau misalkan best practice, kalau kita pendam saja cukup untuk diri sendiri yang tahu kita. Tapi ketika sebuah gagasan itu kita explore, kita publish, maka bukan saja kita yang tahu, tapi teman-teman yang lain yang di luar sana bisa tahu
baik nasional, bahkan mungkin ketika kita publish-nya international journal, itu bisa tahu. Yang kedua, bisa disampaikan penulisan ini adalah untuk diskusi dalam pertemuan ilmiah, Bapak Ibu. Ketika diskusi dalam forum-forum ilmiah ini, maka kita bisa kita artikel kita atau karya kita bisa sampaikan di situ. Berikutnya adalah laporan hasil penelitian. Nah, biasanya ini laporan hasil penelitian, ada satu dosen yang menginginkan untuk laporan hasil penelitiannya bentuk menjadi sebuah artikel atau jurnal, ini juga bisa tujuannya. Yang berikutnya adalah memenuhi tugas akhir mata kuliah. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah S2 atau S3 mungkin tugas akhirnya adalah harus publikasi karya ilmiah. Nah, ini mata kuliah tertentu mewajibkan itu, Bapak Ibu. Berikutnya kadang kita untuk mengikuti lomba, Bapak Ibu. Mengikuti lomba ini juga tujuan menjadi penulisan karya ilmiah. Kemarin mohon maaf, itu ada sebenarnya di Kemenag itu ada jurnal ISOE, itu Kang Agus, ada ISOE International Symposium. Itu di bawah Kemenag juga. Itu mengadakan untuk International Symposium, itu syaratnya adalah mengirim artikel jurnal ilmiah. Kemarin ya alhamdulillah ya saya baru lolos di abstrak, Pak Kang Agus, baru lolos di abstrak saja. Nah, ini sampai akhir tanggal 31 ini harus full papernya harus dimasukkan. Lolos tidaknya itu bukan tujuan akhir, yang terpenting adalah bagaimana kita belajarnya, Bapak Ibu. Jadi mengikuti lomba-lomba seperti ini banyak manfaatnya, bukan saja untuk diri sendiri, untuk orang lain juga banyak sekali manfaatnya. Di antara untuk diri sendiri apa? Kita publish dengan gratis pada jurnal-jurnal yang sudah terpercaya. Ada di madrasah itu ada Madrais ya. Itu jurnal khusus untuk madrasah. Dan kemarin mengadakan lomba. Ya, kebetulan saya mengikutinya, tapi ya nanti mudah-mudahan doanya teman-teman bisa masuk dalam simposium itu, bisa dipresentasikan, karena dari jumlah pemakalah atau jumlah yang ikut dalam itu sudah ratusan. Kang Agus, kemarin pengumuman saja sudah ada 150 berapa artikel yang masuk. Nah, itu yang lolos seleksi abstrak, alhamdulillah saya diantaranya lolos, tapi nanti ditunggu untuk abstrak full papernya. Dan di situ nanti akan diseleksi menjadi 20 peserta, itulah yang nanti bisa untuk simposium internasional. Yang sisanya paling nanti bisa diterbitkan di proceeding daripada jurnal madrasah. Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini bagi Bapak Ibu PNS, ketika kita penulis artikel atau jurnal, tidak dipungkiri ada angka kredit walaupun sedikit ya. Untuk angka kreditnya mungkin Bapak Ibu pernah menghitung angka kredit ketika mendapatkan menulis artikel itu, angka kreditnya berapa itu sudah ada. Ketika tulisannya bagus tentang, misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan kita tentang mengembangkan menulis modul dan diuji cobakan modul itu. Nah, setelah diuji coba hasilnya bagus, maka itu bisa menjadi karya ilmiah, Bapak Ibu. Misalkan contohnya adalah mengembangkan modul pembelajaran biologi dengan berbasis apalah, misalkan kalau saya kemarin modul bervisi set dengan nilai Islami, itu bisa dijadikan modul, bisa dijadikan karya tulis atau artikel. Nah, artikelnya kita bisa publish nilainya berapa. Nah, kalau dari modulnya itu bisa di ISBN-kan, itu juga modulnya akan bernilai angka kredit juga kalau kita mengejar itu, Bapak Ibu. Jadi dari satu kali kerja, tapi kita manfaatnya bisa berkali-kali, Bapak Ibu. Jadi modulnya, artikelnya kita bisa dipublish dengan nilai yang ya lumayan, ada nilainya. Ketika modulnya dijadikan ISBN, maka menjadi nilai plus untuk dinilai angka kredit.
berikutnya ketika kita sampaikan dalam simposium atau seminar-seminar, itu juga akan menjadikan nilai angka kredit ketika apa? Ketika kita punya sertifikat itu, Bapak Ibu. Jadi nampaknya dari 1 kali kita bekerja bisa 3 kali poin ya Bapak Ibu ya. Oleh karenanya nampaknya tidak sulit untuk kita mengumpulkan angka kredit Bapak Ibu. Ya walaupun sedikit, tapi itu justru selain daripada prestis Bapak Ibu. Ketika kita menulis nama kita di Google aja Iskandar Mubarok muncul ada nama gitu. Minimal itulah Kang Agus. Baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita bisa merenungkan bahwa ini ada kayaknya apa ini Kang Agus? Kayaknya biji kopi ya. Kita bisa renungkan bersama kalau kopi ini hanya sebatas menjadi apa ya ini pakan ternak, maka nilainya adalah ya pakan ternak begitu Pak Ibu. Untuk pupuk ya nilainya itu. Kita coba mengemas daripada produk menjadi nilai yang berdaya saing lebih tinggi, menjadi teh misalkan, maka otomatis antara harga dari teh ini dengan pakan ternak ini akan berbeda harganya. Mungkin harga teh ini 1 onnya berapa, ini hasilnya berkintal-kintal harusnya Bapak Ibu. Untuk kulitnya misalkan untuk menjadi pupuknya mungkin dengan harga murah. Tapi lebih ini lagi kita ketika kemasnya menjadi bahan misalkan pembuat kue, roti, itu akan lebih berinovasi lagi Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ketika kita menulis, kalau hanya ditumpuk untuk diri sendiri mungkin hanya di apa ya Bapak Ibu, menjadi tumpukan kertas yang hanya dibaca, itu pun kalau mau sempat membaca, kalau enggak ya gimana Pak. Jadi hilang atau habis kena rayap lah kalau bahasa orang Cirebon ini rayap. Tidak ada manfaat yang lebih, tapi ketika kita mencoba dikemas, dipublik atau dipublikasikan dengan lebih baik, dikemas bahasanya dari judul-judul skripsi Bapak Ibu bisa asal nanti ada catatannya. Bagaimana dari judul skripsi itu Bapak Ibu bisa menjadi artikel ilmiah. Nanti ada beberapa trik ya Bapak Ibu. Apalagi ketika misalkan kita eksplor menjadi di jurnal internasional, wah seleranya kalau sudah roti ini, kalau kita nasi, kalau orang luar udah roti ya. Misalkan kalau karya kita sesuaikan dengan minat atau selera daripada orang luar, misalkan kita terindeks Scopus bisa, wah guru madrasah sudah punya ID indeks Scopus, wah luar biasa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah penulisan karya ilmiah mungkin hanya mengingatkan saja Bapak Ibu. Ini yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menentukan tema sebenarnya ya. Nah, kalau untuk lomba, temanya kita sesuaikan dengan lomba yang Bapak Ibu ikuti. Kalau untuk tugas berarti sesuaikan dengan instruksi tugasnya apa. Kalau misalkan untuk lombanya tentang masa pandemi, maka kita jangan jauh-jauh dari masa pandemi, Bapak Ibu, pembelajaran di masa pandemi. Kalau kita lombanya tentang pembelajaran di masa pandemi, kita ngambil temanya menyeleweng daripada masa pandemi, otomatis akan auto reject ya, akan ditolak dengan sendirinya Bapak Ibu, akan ditolak tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kita harus tahu momennya apa, begitu. Tema cari. Yang kedua, dari tema itu, maka kita cari permasalahan. Kalau orang nggak mau mencari permasalahan, ya dalam kehidupan ya. Tapi kalau dalam karya tulis harus dicari masalah harus dicari, bukan lari dari masalah, tapi cari masalah. Tapi dari cari masalah itu nanti akan menemukan solusi dari masalah itu. Dan solusinya akan bisa kita tulis Bapak Ibu. Yang kedua adalah cari masalah. Berikutnya adalah tujuan penulisan. Nah, tujuannya apa penulisan? Ketika kita sudah menentukan tema, menemukan permasalahan, maka kita tentukan tujuan penulisannya untuk apa.
misalkan untuk mengetahui gambaran atau best practice tentang pembelajaran masa pandemi dengan menggunakan apa-apa bla 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 begitu ya. Tujuannya seperti itu. Jelas. Ketika sudah tujuan, maka tentukan ada rumusan masalah. Identik kalau rumusan masalah Bapak Ibu biasanya dengan kalimat tanya, bagaimana pembelajaran di masa pandemi, atau kebetulan kemarin saya mengangkat itu tentang best practice modul implementasi pembelajaran dengan modul berbasis e-learning madrasah dalam meningkatkan prestasi belajar. Jadi rumusan masalahnya berarti harus muncul apa yang menjadi pertanyaan masalah muncul. Berikutnya ketika rumusan masalah kita coba gali referensi. Perbanyak Bapak Ibu. Gampang sekali cari referensi Bapak Ibu. Ketik Google Scholar Bapak Ibu, di situ apa tema yang Bapak Ibu. Ini saya mau menunjukkan Google Scholar tapi khawatir ini lolaknya ini enggak. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Google Scholar, di situ tema Bapak Ibu masukkan di situ. Akan muncul beberapa artikel ilmiah yang tentang itu. Kita nanti kita short, bisa kita cari tahunnya yang terbaru. Referensi minimal untuk jurnal itu 5 tahun terakhir, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lebih dari itu. Itu yang lebih baik, 5 tahun terakhir. Kita cari referensi yang terupdate, syukur-syukur dari luar misalkan. Dan jurnal-jurnal yang terakui. Berikutnya untuk menguatkan, maka setelah kita referensi sudah banyak, maka kita kembangkan tema itu. Setelah kembangkan tema, analisis datanya, baru setelah itu kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan, udah kita punya bahan untuk artikel Bapak Ibu. Ketika sudah menentukan tema, tahu masalah, tujuan penulisan, sampai rumusan masalah, sampai dengan kesimpulan. Ini sementara Bapak Ibu. Sementara dulu belum tertulis. Kalau nanti kita untuk lomba kita mau publish, nanti terakhir ketika kita mau publish misalkan di jurnal apa, kita harus tahu selera jurnal yang akan saya masuki itu seleranya bagaimana, gaya penulisannya seperti apa, referensi tipe-tipenya seperti apa. Kita tidak boleh seenaknya sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tahu selera jurnal itu. Ketika jurnal itu tipenya A, maka kita harus sesuaikan, tipe kita harus A gitu. Maka kita akan tulis jurnal itu sesuai dengan tipe yang akan jurnal kita akan publish di jurnal itu. Atau artikel ilmiah kita akan publish ke jurnal itu. Kita sesuaikan minat daripada jurnal itu. Misalkan jurnal itu tentang kesehatan, kita nguploadnya tentang pendidikan, wah otomatis akan ditolak Bapak Ibu. Tapi jurnal itu tentang misalkan pendidikan, kita upload tentang pendidikan, oh pasti akan diterima. Tapi selera atau bahasanya, gaya selingkung daripada jurnal itu harus kita sesuaikan dengan jurnal yang kita tuju Bapak Ibu. Baik, nah ini Bapak Ibu, saya hanya memberi gambaran bahwa sistematika penulisan artikel ilmiah jangan kita gambarkan seperti kita menyusun skripsi atau tesis Bapak Ibu. Misalkan ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, terus sampai dengan metodologinya sampai bertebal-tebal gitu ya. Ada bab 1 misalkan A, B, C sampai seterusnya. Tidak Bapak Ibu. Untuk sistematika penulisan artikel ilmiah cukup ini Bapak Ibu. Yang pertama ada judul penulis. Judul penulis, ini judulnya apa, nanti penulisnya siapa, nanti akan dibawa. Yang kedua adalah abstrak dan kata kunci. Nah, kata abstrak juga nanti ada kriteria abstraknya harus berapa kata dalam abstrak. Abstrak harus ditulis kalau ada bahasa Indonesia, ada in English-nya. Bahasa Inggrisnya ada. Loh kok kita guru madrasah, mohon maaf kalau saya sendiri dalam bahasa Inggris pas-pasan, tapi ya kita juga kan tidak kalah, kita punya teman-teman yang bisa bahasa Inggris, kita guide mereka Bapak Ibu, ngapain kita susah-susah, tapi ya kita juga harus ngerti sedikit-sedikit ya. I love you mah paham Kang Agus, saya mah
Tapi ya kita mau tidak mau harus belajar lah. Cara untuk belajar itu ya minimal kita sering membaca artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Yang kedua, pendahuluan Bapak Ibu. Pendahuluan terus metode, setelah itu ada hasilnya seperti apa, terus dibahas, kesimpulan, saran, rujukan selesai. 15 lembar kurang Bapak Ibu. Dari artikel Bapak Ibu, cukup 15 lembar. Malah kalau kebanyakan akan ditolak. Buat apa ini? Nah, itu artikel kok banyak seperti skripsi misalnya. Tidak Bapak Ibu. Jadi untuk artikel itu cukup kurang lebih sekitar 15 lembar atau mungkin lebih kurang dari itu. Ini Bapak Ibu mohon maaf saya judul saya bahas judul dan penulis. Untuk judul Bapak Ibu harus menarik, bahkan harus atraktif kalau bahasanya, bombastis lah. Kita karyanya apa, tapi kita buat judulnya menarik sehingga orang akan tertarik untuk membaca. Untuk membaca apa sih isinya kok bagus banget misalkan. Ya. Judulnya harus menarik dan atraktif. Judul itu maksimal dengan 15 kata, Bapak Ibu. Berikutnya ada nama penulis. Ada nama penulis, terus tanpa gelar ya Bapak Ibu. Nama penulis tanpa gelar. Berikutnya afiliasinya. Kalau kita misalkan kebetulan saya Man 5, dulunya Man Kalimukti, maka afiliasinya adalah Man 5 Cirebon atau Man Kalimukti. Kalau kita masih kuliah karena tugas kuliah, maka afiliasi atau lembaga penulisnya adalah kuliah atau lembaga yang sedang kita kuliah. Misalkan kita di UNES berarti maka afiliasinya adalah UNES karena kita belum lulus misalkan ya afiliasinya. Nah, kita juga harus ini Bapak Ibu ada email atau alamat surat elektronik. Ini Bapak Ibu sebagai contoh yang bukan yang terbaik, tapi ini contoh yang mungkin sedikit pengalaman saya. Ini judulnya Use of Ecosystem Module Based on Science, Environment, Technology, and Society with Islam. Ini yang tadi Pak saya angkat itu tentang kita menggunakan modul. Kebetulan saya jadi jadi tesis itu saya menjadi 2 jurnal. Siapa yang menjurnalkan? Kita sendiri. Siapa yang membuat judulnya? Ya kita sendiri. Tapi isinya tidak jauh dari tesis. Dan jurnal yang satu dengan jurnal yang lain yang berikutnya itu harus berbeda. Ketika jurnal yang berikutnya sama, maka kita dianggap plagiat walaupun jurnal itu punya kita. Saya mencoba dari tesis itu saya tulis menjadi 2 jurnal. Yang pertama sudah di 2015 dan ini yang terakhir 2019. Ini dari tesis yang saya jurnal. Kebetulan beliau pembimbing saya sangat apresiasi dengan ya itulah mungkin judul. Jadi beliau ingin jadi penulis pertama. Kalian ingin jadi penulis pertama, Bapak Ibu. Ini ketika nama penulis ini tanpa gelar ya, walaupun profesor, doktor, tidak ada gelar apapun. Nah ini jadi saya menghormati beliau. Jadi saya penulis yang kedua. Nah ini adalah tadi namanya afiliasinya. Dan ini adalah emailnya Bapak Ibu. Ini judul dan penulis. Seperti ini kurang lebih. Ini yang ini ada karya saya yang tinggal nunggu publish, tapi sudah ACC, sudah direview, sudah dipresentasikan, nampaknya waiting list terus. Maka belum publish ini Bapak Ibu. Ini kurang lebih judulnya seperti ini. Ini juga saya masih mengembangkan bahan ajar Bapak Ibu. Handout dari bahan ajar yang kaitannya dengan bahaya merokok dan kebetulan saya itu pesaman yang lingkungannya pesantren. Biasanya mohon maaf berbeda dengan pesantren yang modern yang melarang untuk merokok. Kalau saya biasanya yang pesantren bahkan kebanyakan santrinya juga
kalau di pondok ya ada yang mengerokok. Maka saya dengan prihatin saya ingin menyeimbangkan pengetahuan daripada anak-anak. Saya coba membuat karya, yaitu dengan handout, hanya bentuknya handout tentang bahaya merokok dan nafsa. Saya edarkan, dan ini bisa menjadi artikel Bapak Ibu. Ketika kita ujikan ke anak-anak, kita ternyata respon anak-anak bagus, kita tulis Bapak Ibu. Jadi artikel satu lagi. Nah, seperti ini kita ketika publish untuk luar internasional jurnal, ya kita dengan alih bahasa lah, kita guide teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Terus handout-nya dikemanakan? Saya handout-nya saya terbitkan di ISBN, jadilah buku ber-ISBN. Jadi buku ISBN itu tentang bahaya merokok dan nafsa, Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan lagi, ini kurang lebih seperti ini dari jurnal Madrais, Bapak Ibu guru madrasah. Kita punya jurnal namanya Madaris maksudnya Madaris. Ini kurang lebih sama ya. Ada judul, ada nama penulis gitu ya, tanpa gelar, ada afiliasi dan email. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya abstrak. Setelah judul kita abstrak. Apa itu abstrak? Sebenarnya ketika kita menulis, mencari referensi, cukup membaca abstrak saja cukup. Tidak usah, ya bolehlah membaca isinya. Tapi ketika untuk merujuk, kita membaca abstrak aja cukup. Kenapa? Karena abstrak itu di situ ada kesimpulannya, ada tujuan penelitiannya, ada metodenya metodologinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Kita cukup ketika mau merujuk cukup baca abstrak dan kesimpulan yang terakhir. Udah. Nah, tujuannya apa? Mengapa melakukan penelitian? Apa masalahnya di abstrak harus muncul, Bapak Ibu? Di abstrak harus muncul. Metodenya apa? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai untuk membuat nasi goreng? Apa cara-cara untuk membuat nasi goreng itu harus menjadi metode, misalnya untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil, metodenya seperti apa. Berikutnya adalah kesimpulan. Simpulan itu biasanya adalah hasil daripada penelitian, apa yang disimpulkan, apa yang dan direkomendasikan. Ini ada di abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu harus padat bahasanya, padat, singkat, jelas, kurang lebih 150 sampai dengan 250 kata. Bahkan mungkin ada yang hanya maksimal 200 kata. Nah, kalau kita maksimal 200 kata, sementara kita punyanya 250, maka coret. Kita harus direvisi. Tanpa referensi, jadi abstrak itu enggak ada. Ari Kunto muncul di abstrak. Misalkan Sugiono muncul di abstrak, itu enggak ada Bapak Ibu. Jadi tanpa referensi di situ. Terus tanpa paragraf Bapak Ibu. Penulisan disarankan setelah artikel sudah jadi. Kalau abstrak ini disarankan kita garapnya ketika artikel itu sudah jadi Bapak Ibu. Berikutnya, ini komponennya Bapak Ibu, ada komponen tulisan, tujuan, permasalahan, paparkan metode secara singkatnya seperti apa, kesimpulan sesuai permasalahan, dan biasanya di abstrak itu ada kata kunci atau keyword. Kata kuncinya ada tidak lebih dari 5 kata, 3 sampai dengan 5 kata. Apa yang menjadi kata kunci dalam artikel itu? Nah, kesalahan yang kita sering terjadi adalah terlalu panjang abstraknya. Diminta 250, kita 300 bahkan 500. Ini abstrak apa karangan ini? Ini terlalu panjang, maka biasanya reviewer atau orang yang mereview di jurnal itu maka akan memberikan memberikan koreksi atau bahkan mungkin menolak secara otomatis. Menulis latar belakang tergantung dengan ketentuan jurnal. Artinya apa? Jurnal tertentu mungkin gayanya seperti apa untuk menulis. Nah, ini kesalahan. Berikutnya adanya sitasi. Ketika muncul sitasi maka bukan abstrak namanya Bapak Ibu. Jadi abstrak itu tidak ada sitasi atau referensi. Jumlah kata kunci tidak sesuai aturan.
jurnal madrasah itu 3-5 kata. Kalau kita 6 kata, maka otomatis kita tidak sesuai dengan aturan itu, Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu, kebetulan saya jadi penulis pertama lagi ini. Ini kurang lebih ya, ini judulnya, ini pengarahnya, ini tadi afiliasinya, ini emailnya. Nah ini Bapak Ibu, tadi di abstrak itu ada muncul tujuan Bapak Ibu. Tujuannya jelas. Ada tujuan penelitian ini untuk menghasilkan modul pembelajaran bla bla bla. Yang kedua mengetahui penggunaan modul bla bla bla. Yang kedua ada hasil Bapak Ibu. Dari setelah tujuan ada hasil. Hasilnya apa? A, B, C, D bla bla bla. Dan terakhir adalah ada kesimpulan di bawah. Nah, kesimpulan hasil nanti hal ini ada. Nah seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Nah ini kata kuncinya seperti apa itu ya. Ini sedikit contoh Bapak Ibu. Berikutnya adalah pendahuluan. Berapa menit lagi Kang Agus kayaknya Mas? Masih leluasa. Baik. Masih ya? Masih. Oke, terima kasih Kang Agus. Berikutnya pendahuluan Bapak Ibu. Setelah abstrak, maka susunan berikutnya adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, jangan lupa di dalam pendahuluan harus ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya apa? Nah, kenapa di sini ada namanya empirical problem atau fakta yang ada seperti apa? Terus menurut teori seharusnya seperti apa? Di sini juga ini kalau kita mau mengupload ke jurnal yang internasional, ini saya dapat dari Prof. Inham, ini ada dalam latar belakang, dalam pendahuluan itu 15 referensi Bapak Ibu. 15 referensi, oh banyak sekali. Iya, 75% itu jurnal internasional 5 tahun terakhir. Nah, ini harus seperti apa? Antara faktanya seperti apa, terus teorinya seperti apa. Ketika antara fakta dan teori adanya kesenjangan, maka muncullah sebuah permasalahan. Oh, muncullah masalah. Masalah itu apa? Uraian singkat kemungkinan bisa penyebabnya, apa yang dia hadapi ketika kondisinya seperti ini. Dibiarkan saja. Ini kan masalah, Bapak Ibu. Setelah itu di dalam pendahuluan juga biasanya ada muncul tujuannya. Biasanya kalau tujuan dalam artikel itu biasanya menghindari dari kata kerja aktif ya. Dalam bahasa artikel itu biasanya diarahkan untuk bahasanya pasif. Kalimatnya adalah kalimat pasif, Bapak Ibu. Tapi biasanya di tujuan ini ada kata kerja biasanya. Tujuan untuk apa gitu loh. Ditulis dalam bahasa yang jelas. Nah, alur berpikirnya kalau dalam pendahuluan ini dari umum ke khusus. Jadi kita umum, wacana secara umum, terus baru mengerucut pada permasalahan. Ini berbeda dengan kesimpulan ketika pembahasannya. Ketika pembahasan itu nanti dari khusus ke umum. Tapi kalau dalam pendahuluan itu biasanya dari umum ke khusus. Kelemahan pendahuluan ini, Bapak Ibu. Kesalahan yang sering terjadi antara fakta yang dipaparkan secara mendalam ini tidak dipaparkan, apa yang terjadi di lapangan itu tidak dijelaskan secara mendalam, hanya sekilas tidak, tapi harusnya di dalam pendahuluan itu harus apa ya, muncul ininya, faktanya seperti apa. Teori problem terlalu banyak, teorinya banyak sementara fakta tidak sesuai gitu misalkan. Sitasi banyak yang tunggal Bapak Ibu. Boleh tidak boleh sebenarnya, tapi dianjurkan untuk merujuknya harus ini ya Bapak Ibu, tidak tunggal. Nanti seperti apa sih sitasi tunggal itu atau sitasi yang multi itu. Nah, permasalahan tidak nampak. Pendahuluan yang parah ketika permasalahan tidak nampak. Ketika permasalahan tidak nampak, apa yang menjadi masalah? Kenapa harus ditulis? Nah ini kita
ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika pendahuluan masalahnya tidak ada, yo kalau kita skripsi mungkin langsung pembimbing mana masalahnya. Ketika kita menguji mungkin nggak ada masalah kok ditulis. Jadi pendahuluan harus muncul masalah. Berikutnya ini contoh sitasi multiple. Artinya begini Bapak Ibu, satu kali ini satu pernyataan misalnya kesan yang timbul akibat pembelajaran bervisi set berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Binaja et al. 2008 misalkan ya. Terus ada lagi Yurok misalkan et al. 2010 dan Esmiati. Artinya apa? Ini sitasinya tidak tunggal Bapak Ibu. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Itu boleh. Bahwa nah ini contoh sitasi tunggal multi ya. Itu tapi ya biasa untuk mohon maaf kalau jurnal-jurnal nasional masih tunggal masih boleh lah. Tapi biasanya ketika kita mau internasional yang skopnya luas biasanya diarahkan kita dalam ini sitasinya tidak tunggal. Misalkan sitasi tunggal itu misalkan kesan yang timbul akibat pembelajaran bervisi set berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik, cukup binajak saja udah. Itu namanya sitasi tunggal Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah metodologi. Bapak Ibu sudah ahli di dalam metodologi penelitian. Kita sering ingat bahwa pendekatan metodologi itu ada kuantitatif, kualitatif, ada mixed method, ada R&D itu juga ini ya Bapak Ibu. Ini sudah Bapak Ibu kuasailah, insya Allah. Saya hanya mengulas sedikit pendekatan Bapak Ibu. Yang terpenting adalah pendekatan di dalam metodologi. Kita harus muncul pendekatannya apa? Apa yang kita untuk tadi yang saya gambarkan ketika saya mau memasak nasi goreng, apa dulu yang harus kita perbuat? Misalkan siapkan nasinya, setelah itu kita gerus bumbunya, setelah itu kita misalkan itu ya Kang, saya nasi goreng aja lupa saya resepnya gimana. Misal sampai nasinya taruh di wajah, kasih minyak dulu, kasih bumbu-bumbu yang lain goreng. Nah, seperti ini. Nah, sama ketika metodologi Bapak Ibu, ini adalah runtutan karya kita, ilmiah kita apa ya, artikel kita untuk mendapatkan hasil caranya seperti apa. Jadi orang ketika baca, oh metodologinya seperti ini, maka akan tergambar, oh iya ya jelas ya caranya apa yang pendekatannya seperti apa, misalkan kualitatif atau kuantitatif, mixed method atau R&D misalkan. Ya, jelas. Nah, subjeknya apa? Subjek dan objek penelitiannya jelas. Nah, kapan? Misalkan subjeknya misalkan kelas 12 ya, kelas 12 nggak mungkin melibatkan kelas 10 misalkan. Objeknya seperti apa? Waktunya jelas, kapan dilakukan, tempatnya di mana, seperti apa subjeknya. Ini harus muncul di dalam metodologi Bapak Ibu. Berikutnya tidak kalah penting dari teknik dan instrumen pengumpulan data. Mungkin kalau kuantitatif, kualitatif akan berbeda tekniknya Bapak Ibu. Tergantung pendekatannya. Misalkan kalau kualitatif cukup misalkan wawancara, nanti tekniknya seperti apa pengumpulannya ya. Nah, kalau kuantitatif misalkan dengan angket, ini tergantung daripada pendekatannya yang digunakan Bapak Ibu dalam teknik pengumpulan instrumen datanya. Misalkan kalau kita ingin mengetahui hasil belajar kognitif peserta didik, maka instrumennya adalah tentang misalkan soal pretest, post-test tentang kognitif saja. Tapi ketika kita ingin mengetahui misalkan tentang fisikomotornya, maka instrumen yang digunakan bagaimana mencari atau menilai fisikomotor itu Bapak Ibu. Misalkan kita ingin mengetahui afektifnya daripada peserta didik, maka muncul di situ instrumennya Bapak Ibu. Instrumen untuk mendapatkan hasil afektif daripada peserta didik itu juga harus muncul di dalam metodologi Bapak. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis datanya seperti apa? Nah, ini muncul ada di dalam metodologi di artikel kita.
Nah, kelemahan metodologi penelitian ini biasanya subjek atau sampelnya tidak jelas. Apa yang diteliti, anak kelas berapa, jumlahnya berapa, ini tidak jelas. Maka ini Bapak Ibu jangan sampai seperti ini. Jadi subjeknya harus jelas, sampelnya juga harus jelas. Tidak menunjukkan validitas dan reliabilitas instrumen. Bapak Ibu ketika kita untuk menguji misalkan hasil belajar dengan menggunakan pretest and post-test, maka instrumen yang kita gunakan itu harus tentu valid. Saya sering gambarkan bahwa validitas dan reliabilitas ini perlu untuk sebuah instrumen penelitian. Ketika kita mengukur, ketika kita mengukur beras dengan timbangan, ketika timbangannya itu rusak, maka hasilnya juga tidak tepat. Kita mengukur panjang, ketika meterannya tidak valid, maka hasil yang diukur juga tidak valid dan tidak reliable. Sama ketika kita ingin mengukur prestasi hasil belajar anak. Nah, soal yang kita gunakan untuk misalkan pretest dan post-testnya, ketika tidak valid, maka hasilnya pun tidak akan baik, Bapak Ibu. Jadi tetap harus ada validitas dan reliabilitas. Biasanya Bapak Ibu lebih ahli ketika validitas menggunakan apalah. Sekarang mal zaman canggih Bapak Ibu nggak usah susah-susah, SPSS cukup, bisa kan. Nah, untuk ya reliabilitas validitas sudah cukup. Atau yang ahli menggunakan Excel mungkin dengan validitas dengan rumus-rumus Excel itu akan ketemu valid berapa nanti, validnya berapa, misalkan antara R tabel dan R hitungnya nanti dibandingkan, disitulah Bapak Ibu lebih hebat. Nah, berikutnya sering kelemahan terjadi juga teknik pengumpulan data, pengumpulan dan analisis datanya juga tidak jelas. Ini harus dihindari Bapak Ibu di dalam metode penelitian. Nah, berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini harus mampu menjawab permasalahan penelitian. Permasalahannya apa? Di dalam rumusan masalahnya apa? Maka hasilnya harus muncul. Ketika rumusan masalahnya ada 2, maka hasilnya juga ada 2 misalkan. Ketika rumusan masalahnya 1, maka di hasil penelitiannya hanya 1. Nah, ini dikuatkan, hasil penelitian dikuatkan dengan data, misalkan dengan hasil wawancara, ditampilkan tabelnya, ada gambarnya, misalkan kalau ini dengan kuantitatif ya Bapak Ibu, misalkan. Nah, berikutnya adalah kombinasi cara pengambilan data dokumen, pengamatan dan wawancara. Ini harus muncul ya di hasil penelitiannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, berikutnya kelemahan daripada hasil penelitian ini yang pertama adalah memaparkan tempat penelitian tidak menjawab permasalahan. Jadi ada tempat penelitiannya tapi tidak menjawab masalah yang tadi kalau skripsi bab 1 lah. Kalau ini di pendahuluan, di situ ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalahnya ada 2 misalkan, tapi hasilnya hanya 1. Nah, berarti ini tidak sesuai antara rumusan masalah dengan hasil. Nah, biasanya hasil harus sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan pertanyaan penelitiannya ada 2, maka hasilnya juga harus 2. Yang kedua, memaparkan hasil wawancara secara keseluruhan, bukan yang sesuai. Jadi semua dipaparkan, semua hasilnya seperti apa, ditampilkan semua, tidak sesuai apa yang dibutuhkan di dalam hasil. Berikutnya penyajian hasilnya monoton dari hasil wawancara, menampilkan data dan gambar atau tabel tanpa analisis yang dalam. Jadi hanya tampilkan gambar saja udah, tapi tidak bagaimana dijelaskan gambar itu apa, dianalisis seperti apa. Misalkan kalau tabel analisisnya seperti apa, harus ini kelemahan daripada hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi kita mencoba menghindari dari kelemahan itu untuk hasilnya yang bagus. Nah, berikutnya adalah pembahasan. Tadi mengemukakan perbandingan hasil. Jadi pembahasan adalah mengemukakan perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian terdahulu maupun teori-teori yang sudah kita bandingkan.
Hasilnya kita seperti apa, dengan teori-teori yang lain seperti apa. Nah, dan di situ akhirnya akan ada pembaharuan. Karya kita bagusnya di mana, sehingga berbeda dengan karya yang lain, artikel yang lain, di mana munculkan di situ Bapak Ibu. Itu nilai jual di kita. Gunakan minimal 10 referensi sebagai pembanding Bapak Ibu. Referensi ya, tentu tadi kalau kita artikel ilmiah, referensinya mohon maaf ya harusnya jurnal ya, jurnal ilmiah. Kalau buku perlu nggak? Buku perlu, tapi tidak menjadi pokok ya Bapak Ibu. Buku perlu, hanya 20% lah. Kalau kita gambarkan 100% dari referensi, 20% itu buku. Tapi artikel itu harus lebih banyak di situ, lebih banyak. Tunjukkan posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang lain. Makanya tadi saya munculkan di situ, nanti akan nilai jual hasil penelitian kita di mana, itu akan berbeda dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, di pembahasan harus muncul seperti itu. Kelemahannya, kelemahan dalam pembahasan ini asik bercerita tentang hasil penelitian, namun tidak mengaitkan dengan teori atau penelitian yang terdahulu atau yang lain. Jadi kita bercerita tentang kita saja gitu tuh. Hasilnya kita seperti apa, tapi bagaimana ditunjang dengan penelitian yang lain seperti apa. Ini merupakan kelemahan. Tidak ada komparasi dengan penelitian terdahulu, tidak nampak posisi penelitian yang dilakukan. Kita posisinya di mana ketika kita masukkan dalam penelitian yang lain, kita posisinya di mana. Tidak ada referensi yang digunakan untuk komparasi dengan hasil penelitian. Jadi harus muncul referensinya tadi, harus banyaknya jurnal. Pak Is, ini maaf dipotong, waktunya 15 menit lagi. 15 menit lagi. Siap. Terima kasih Bu Moderator, Bu Umi, matur nuwun. Ini contoh pembahasan ya Bapak Ibu. Mengetahui langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tepat, bla bla bla. Hal ini sejalan dengan ini, gitu ya. Sejalan dengan ini bahwa kesalahan keterampilan proses siswa mampu mengerti beroperasi sesuai dengan. Nah, di sini ada hal ini juga sesuai dengan penelitian ini, gitu. Ini dalam pembahasan Bapak Ibu. Nah, namun hasil kajian ini berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh ini. Jadi di situ muncul kita tuh posisinya di mana Bapak Ibu. Terima kasih. Simpulan, mungkin kurang dari 5 menit lagi selesai. Simpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini menjawab masalah Bapak Ibu. Jelas kesimpulan dan saran menjawab masalah. Nah, setelah itu kita munculkan menjawab masalah sudah iya, oke. Kontribusinya apa? Karya kita untuk apa sih manfaatnya? Kontribusinya untuk kemajuan apa? Jangan lupa kita menulis juga kita punya keterbatasan. Munculkan keterbatasannya apa? Kenapa harus keterbatasan kajian ini? Supaya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bisa meneliti itu, Bapak Ibu. Jadi penelitian yang baik itu memberikan kesempatan kepada peneliti-peneliti berikutnya. Jadi akan keterbatasannya apa sih karya kita, maka kita munculkan di situ sehingga orang lain akan oh ya kalau kayak gitu coba kita teliti itu. Saran penelitian lanjutan begitu Bapak Ibu. Sarannya harus ada. Oke. Untuk referensi yang terakhir Bapak Ibu, referensi bukan yang terakhir, ada 2 lagi ya. Referensi artikel jurnal biasa menggunakan istilah rujukan, bukan daftar pustaka ya. Biasanya itu dengan menggunakan rujukan. Rujukan yaitu semua referensi yang disitasi pada naskah. Kalau daftar pustaka semua referensi yang dibaca meski tidak disitasi. Nah, biasanya referensi ini gaya selingkungnya Bapak Ibu tergantung jurnal yang berkaitan. Ada gaya penulisannya dengan apa, American, ada yang modelnya IEEE. Kebetulan kalau Madaris, jurnal madrasah, itu dengan gayanya apa? Ini bagaimana nanti, gampang nanti. Nah, gunakan program sitasi dengan Mendeley, Bapak Ibu.
Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mencoba bagaimana mensitasi dengan Mendeley, otomatis kerjanya semuanya otomatis, tidak manual ya. Dulu kita menulis referensi dari jurnal 80%, buku maksimal 10 tahun terakhir kalau buku ya. Berikutnya, nah yang terakhir ini publikasi. Cek sebelum publikasi Bapak Ibu ada cek plagiarisme. Apakah karya kita plagiat? Bisa jadi tadi yang karya saya yang pertama sudah publish duluan, terus kita publish untuk karya yang berikutnya, kita bisa publish plagiat walaupun itu sama-sama karya kita. Jadi cek plagiarisme. Kalau bisa ya 10% dari plagiasi. Ini kalau bisa ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai melebihi 10%-nya. Banyak sekali untuk mengecek plagiarisme yang free. Ada jadi di ini aja di Google ketik cek plagiarisme free, itu banyak sekali. Jadi apakah kita nanti karyanya plagiat atau tidak, di situ kadar plagiasinya juga akan kelihatan. Berapa persennya. Nah, dalam publikasi ini kita bisa memilih apakah artikel kita artikel ilmiah populer atau artikel jurnal-jurnal ini. Jurnal yang dituju. Saya mau mempublish pada jurnal A. Misalkan saya mau mempublish di jurnal UNY. Jurnal UNY gayanya seperti apa? Kalau bisa Bapak Ibu di sini, jurnal UNY kita citasi. Mereka akan merasa bangga, oh iya, orang ini juga mau publish, ternyata dia juga mensitasi jurnal kita. Itu apa ya namanya ya, bukan cari muka, tapi memang kita ini ya saling ini ya, artinya kita mengakui bahwa itu juga dibutuhkan dalam penulisan kita. Kita yang jurnal yang dituju kita citasi. Setelah itu baru artikel kita terpublish Bapak Ibu. Thank you, terima kasih. Sebenarnya saya mau menunjukkan, Kang Agus, boleh? Saya mau menunjukkan bagaimana untuk citasi, Kang Agus. Boleh. Masih ada waktu. Ya, Bu ya. Masih ada waktu 10 menit lagi, Mbak. Ya. Sebentar, Kang. Saya mau. Ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Apa belum di share screen? Di sini? Itu belum ditutup, Pak Is. Itu masih slide yang pertama. PPT pertama. Oh, slide-nya yang ditutup dulu ya, Kang? Ya. Coba dulu. Di stop dulu atau ditutup, Kang? Di stop dulu, Pak. Stop dulu ya. Stop dulu. Berarti share screen lagi. Saya hanya mau menunjukkan saja bahwa cara kerja kita Mendeley sangat mudah Bapak Ibu untuk membantu kita. Mendeley dapat di-download. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum. Sudah. Belum ya? Sudah ya? Sudah. Ini Bapak Ibu, ini contoh, jangan dibikin serius Bapak Ibu. Ini artikel saya. Nah, contoh saja inilah ya Bapak Ibu. Ini misalkan kita mau mensitasi Bapak Ibu. Ini pura-pura aja Bapak Ibu ya, tidak tepatnya di sini maksudnya. Ini kita arahkan kursor kita ke sini, Bapak Ibu bisa langsung, tapi ya harus download dulu Bapak Ibu. Adakah yang gratis? Banyak sekali gratis Mendeley, aplikasi Mendeley free. Nah, nanti seperti ini, klik ketika kita sudah diinstal, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, maka klik go to Mendeley, misalkan. Nah, oke. Bapak Ibu,
ini sudah masuk Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah masukkan beberapa referensi jurnal-jurnal banyak sekali Bapak Ibu di file Mendeley Bapak Ibu. Misalkan saya mau mengutip ini Bapak Ibu. Misalkan hikmah Bapak Ibu ya. Hikmah saya klik langsung sitasi Bapak Ibu. Ini otomatis muncul di ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bisa muncul lama sekali loh ini. Biasa muncul di sini nanti Bapak Ibu. Jurnal yang kita citasi. Nah, hikmah 2020 Bapak Ibu. Muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita langsung kita mau daftarkan di daftar pustaka Bapak Ibu. Misalkan di daftar pustaka kita sudah ada daftar pustaka Bapak Ibu. Daftar pustaka ini Bapak Ibu. Enter. Kita langsung Bapak Ibu masukkan yang tadi kita citasi. Langsung insert bibliografi ini muncul. Nanti akan muncul di sini gaya tadi saya menggunakan apa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu otomatis kita tidak mengetik tadi daftar otomatis sudah muncul hikmah S 2020 efektivitas ini bla 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 muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah ini gaya penulisannya ini adalah apa American. Nah ketika kita mau mengumpulkan bagaimana ketika kita mau menambah jurnal-jurnal di sini Bapak Ibu, kita langsung add saja, add di sini Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada di foldernya, kita masukkan add folder atau add file. Kalau kita mau lihatnya, dilihat. Misalkan ini Bapak Ibu, saya add folder. Nah, saya cari dulu nanti di folder mana jurnal yang kemarin di-download misalkan. Nanti dimasukkan. Ketika kita sudah download misalkan, Bapak Ibu, kita mau menambahkan add file. Mohon maaf Bapak Ibu ini lambat ya ininya. Muncul nanti jurnal yang akan kita isi untuk di Mendeley ini mana yang ketika kita download misalkan ini download ini sudah ada di sini ada Bapak Ibu. Tadi sudah kelihatan. Nanti tinggal diklik saja. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya, kita mau menambah di Mendeley, tinggal klik saja Bapak Ibu. Nanti otomatis akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi kapanpun akan kita panggil dan kita citasi akan ada di sini Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu kemudahan, salah satu kemudahan daripada Mendeley. Mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, tentunya saya bukan yang terbaik, tapi saya mencoba untuk belajar dan terus. Sudah Pak? Pak Iskandar? Belajar Bapak Ibu. Persilahkan untuk. Ya. Terima kasih kepada Pak Iskandar atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita lihat dulu di kolom chat, mungkin ada yang raise hand dulu Bu Ismiati. Ada Ismiati ya. Nah, Bu Is bisa diaktifkan videonya? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Ini ada Teh Umi kalau nggak salah tadi ya saya lihat, Bu Tuti, Teh Ica segala ya. Ya, semoga sehat semuanya. Pak Iskandar, mohon maaf saya mau bertanya dari awal tadi saya menyimak itu tentang metodologi. Mohon maaf ya, di rumah saya tuh hujannya agak deras. Apakah kedengaran ke suara saya? Jelas Bu, jelas. Mangga. Oke, makasih. Ya, makasih.
Pak Iskandar, saya mau nanya berkaitan dengan metodologi itu tadi ada pendekatan mixed method RND. Itu yang bagaimana ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses analisis data. Pada proses analisis data, kalau kita adalah menggunakan data kognitif, itu kan pasti menggunakan rumus-rumus statistik ya Pak ya. Nah, yang pertanyaan saya, rumus statistik yang paling sederhana, yang tidak ribet, yang bisa kita gunakan untuk analisis data itu, sehingga data yang kita dapatkan itu validitasnya tinggi, kemudian tidak menimbulkan keribetan kita karena kita juga mempunyai tugas yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, nih banyak ya Pak ya. Yang ketiga, mohon untuk link Google yang berkaitan dengan jurnal penelitian di-share-kan ya Pak ya. Dan yang terakhir itu untuk plagiarisme yang ditolerir itu berapa persen? Karena kita tidak mungkin tidak mengambil hasil penelitian orang lain semata-mata dari pikiran kita sendiri atau mungkin dari kalimat kita sendiri. Pasti itu kita dalam proses pembuatan suatu penelitian membaca karyanya orang lain, bukunya orang lain, dan seterusnya. Sehingga untuk plagiarisme yang ditolerir itu berapa persen? Artinya kalaulah kita misalnya mengunggah ke dalam jurnal, itu kita tidak dikatakan sebagai plagiarisme sejati begitu. Dan yang terakhir itu kan dalam proses jurnal itu kan misalnya itu kan jurnal itu ada kategorinya ya Pak ya, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Kalau misalnya berkaitan dengan proses misalnya kenaikan pangkat, sementara untuk kenaikan pangkat misalnya dari 4A ke 4B atau seterusnya, itu Sinta berapa yang bisa ditolerir? Dan mohon maaf Bapak ya, selama ini untuk jurnal juga kita menembusnya agak sulit. Dan kemarin saya pernah tanya-nanya gelenik-gelenik dengan teman-teman itu, ya ada apa istilahnya ya, ada biayanya begitu. Itu bagaimana untuk mengatasi hal ini semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan Pak dari Bu Lilis ya. Ya. Ini yang mana dulu Pak? Ya, yang rumus statistik yang simpel dulu Pak Mangga. Statistik yang simpel ya Bapak. Iya betul. Ketika kita penelitiannya kuantitatif, biasanya kita tetap analisis data, tetap menggunakan statistik ya Bu. Contoh misalkan tadi yang dimunculkan saya, bagaimana untuk menghitung validitas dan reliabilitas Bapak Ibu ya. Sebenarnya ketika kita user atau sebagai pengguna aplikasi SPSS, mudah sih Bapak Ibu sebenarnya, mohon maaf bukan ini. Ketika kita misalkan SPSS, kita tinggal ikuti aja, ada namanya tutorialnya kok. Jadi nanti hasilnya akan bisa kelihatan, maka bisa dibaca kalau ini hasilnya ini, kalau ini itu akan mudah. Kalau ketika metodenya adalah kuantitatif, ya seperti itu Bu. Kalau kita menghitung validitas, reliabilitas gitu. Nah, kecuali misalkan yang sederhana sih, ya contoh misalkan menghitung selisih antara pretest dan posttest misalkan. Misalkan apakah setelah pembelajaran itu kita dengan model pembelajaran itu berhasil, itu kan tolak ukurnya adalah di posttest ya Bapak Ibu. Pretest nilainya berapa? Ini secara kasarnya Bapak Ibu. Misalkan pretest yang tuntas itu ada 5, ketika posttest semuanya 100% tuntas, KKM maksudnya. Oh, secara logika kan berarti ini model pembelajarannya berhasil Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada beberapa yang mudah, berarti ya kita menghitung selisih antara rata-rata daripada yang tuntas, yang KKM pada saat pretest, kita bandingkan dengan yang tuntas pada saat posttest. Itu juga
Tapi biasanya jurnal-jurnal itu nanti khawatirnya Bapak Ibu, oh ini analisisnya terlalu ini, nanti ya, minimal nanti apa ya, kita menggunakan t-test atau apalah gitu ya. Itu dengan kita belajar dengan SPSS bisa tuh Bro. Saya terus terang saya juga tidak mahir di bidang itu, tapi saya mencoba untuk menyimak apa yang di Mbah Google dan Mbah YouTube, Bapak Ibu. Ketika kita mau menganalisis, saya pelajari juga di situ. YouTube, bagaimana sih menganalisis validitas reliabilitas, bagaimana sih untuk menghitung t-test misalkan, atau misalkan korelasi dan yang lain, itu bisa. Jadi itu ya Bapak Ibu, ketika analisis kuantitatif maka kita ini. Berikutnya mungkin ada tadi R&D dan mixed method ya Bu ya. Ya, betul. Jadi R&D itu sebenarnya pendekatan, jadi kita research and development. Jadi pengembangan. Jadi kita meneliti tapi mengembangkan. Nah, siklusnya akan berbeda dengan yang penelitian yang lain. Kalau siklus R&D, misalkan contoh kebetulan saya penelitiannya R&D Bu, saya mengembangkan modul pembelajaran bervisi set bernilai Islami. Di situ saya membuat modul. Nah, tahapannya kita pertama tentu ada uji validitas modul itu, layak tidaknya. Ada uji materinya, uji pakar dan yang lainnya di situ diujikan kevalidannya dari pakar-pakar itu, pakar materi, pakar media, pakar yang lainnya. Ketika itu sudah dianggap layak, kita tahap berikutnya ada uji skala kecil. Nah, uji skala kecil kita ujikan skala kecil. Nah, setelah uji skala kecil di situ uji keterbacaan yang lainnya, adakah masukan-masukan dari anak keterbatas, bisa enggak dipelajari dan macam-macam di situ. Kalau memang hasilnya bisa, bagus, atau misalkan ada yang perlu perbaiki atau revisi. Berikutnya ketika sudah revisi, maka nanti ada uji skala besar. Uji skala besar, ketika uji skala besar, nah itu misalkan yang tadinya digunakan misalkan hanya satu kelas, kita bisa gunakan misalkan satu sekolah. Atau kita gunakan misalkan dari satu sekolah, kita bisa gunakan uji skala besarnya menjadi satu kabupaten misalkan ujinya. Itu tahapan R&D seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kita meneliti, mengembangkan, tapi juga meneliti Bapak Ibu. Atau research and development. Kalau mixed method Bapak Ibu, prinsipnya adalah kalau kita kenal ada kuantitatif, kualitatif. Nah, mixed method ini adalah memixkan atau mencampur antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, Bapak Ibu. Ada bukunya nama itu, dan yang lagi tren ya, lagi tren penelitiannya adalah mixed method itu ya. Jadi pencampuran antara kualitatif dan kuantitatif itu namanya, pendekatannya adalah mixed method. Berikutnya link jurnal Pak. Asalnya kan banyak. Link jurnal ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Untuk link jurnal, Bapak Ibu bisa ngecek jurnal yang gratis. Kita coba buka link di Google, itu ada jurnal yang gratis penerbitannya gitu. Tapi ketika gratis, Bapak Ibu, resikonya ya biasanya lama kita dipublishnya misalkan lama, karena apa, ya, reviewer atau pembaca atau yang membaca karya kita juga kan ya secara ini ada penghargaannya lah. Nah, kenapa bayar sebenarnya ya dari jasa itu, terus untuk macam-macamnya lah, kenapa itu. Jadi ketika mau menerbitkan gratis, Bapak Ibu bisa juga coba di Google, itu ada penerbitan jurnal gratis. Di situ ada sekali banyak jurnal-jurnal yang muncul. Tapi harus diteliti dulu Bapak Ibu, jangan sampai jurnalnya adalah plagiat. Bukan plagiator ya, apa namanya? Ya bohong-bohongan lah begitu. Caranya ya kita lihat karya jurnal-jurnal yang sudah terpublish di situ Bapak Ibu.
kita pelajari jurnal, oh ya yang terbaru bulan berapa, yang sudah publishnya bulan berapa, waktu publishnya, itu di situ bisa kelihatan Bapak Ibu. Nah, kalau selain daripada tadi ya Bapak Ibu, ketika kita mengikuti lomba-lomba, itu kalau mengikuti lomba-lomba kita free bonus untuk publish jurnal ilmiah Bapak Ibu. Nah, terkait tentang berapa persen berapa persen toleransi daripada plagiasi, betul Bapak Ibu. Ketika contoh ya, ketika kita mencantumkan ayat suci Al-Qur'an artinya lengkap, masa ayat Al-Qur'an terus artinya tidak plek seperti ayat Al-Qur'an gitu, di resume ayat Al-Qur'annya, maksudnya ketika kita mencantumkan ayat Al-Qur'an itu, ketika di ini misalkan itu juga nanti kedetek akan plagiasi, betul Bapak Ibu. Jadi tetap saja kita juga nanti akan muncul ketika ada bahasa kita yang sama, itu dengan otomatis akan terlacak kesamaan itu nanti identiknya nanti dianggapnya plagiat, tapi ada kadarnya Bapak Ibu. Yang lebih hati-hati itu Bu, kurang dari 10%. 10%. Untuk kenapa? Kadang tool atau alat bantu plagiasi itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan kita sudah menghitung, dicoba dengan plagiasi ternyata 20%, misalkan 20%, maka di yang lainnya bisa jadi lebih dari 20%, atau bahkan kurang dari 20%. Yang aman Bapak Ibu, kurang dari 15%, 10% itu dianggap masih toleransi Bapak Ibu. Yang terakhir, apakah jurnal yang untuk kenaikan pangkat 4A ke 4D ya Bapak Ibu, itu kan Sinta itu adalah akreditasi daripada jurnal tersebut. Ada Sinta 6, misalnya ada 5, yang paling bagusnya nanti Sinta 1. Nah, adakah kriteria ketika kenaikan pangkat 4A ke 4B, Sinta yang mana? Bapak Ibu, Bu siapa tadi ya, Bu Iis ya? Ya, betul Bu Iis. Mohon maaf Bu Iis, saya belum tahu itu, tapi saya pernah dapat informasi yang penting publish katanya, yang penting apa ya, terbit. Yang penting terbit itu tapi nggak tahu saya kebenaran itu. Yang penting masukkan jurnal itu. Ada yang ngomong seperti, tapi kebenaran saya belum tahu ada syarat masuk harus jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau kita S2 cukup Sinta 2 ya, maksudnya ketika kuliah misalkan Sinta 2 cukup. Nah, kalau kita masih tahap-tahap belajar Bapak Ibu, publish ke jurnal-jurnal yang belum Sinta juga nggak apa-apa, tapi kan itu misalkan nasional ya, nasional, jurnal-jurnal kampus, internal kampus. Kalau Ibu Iis mau mencoba menerbitkan, saya akan coba bantu, tapi sementara ini saya masih jurnal Sinta 4 ya. Kampus yang saya kenal itu ada Sinta 4. Tapi ketika misalkan ada syarat harus Sinta 2, Sinta ini berarti saya tidak bisa membantu. Apalagi misalkan yang penting publish, monggo Bapak Ibu bisa saya bantu untuk ya mungkin free lah, nanti free coba nanti saya ngomong sama pengelola jurnal. Ya akan saya ini guru madrasah hebat bermartabat lah, coba 1-2 mungkin gratis Bapak Ibu, nanti coba kalau yang hanya publish di jurnal-jurnal yang sudah terdaftar tapi belum Sinta maksudnya Bapak Ibu. Saya coba. Jadi tapi kalau ketika Sinta atau misalkan indeks Scopus, ya mohon maaf itu biasanya nominalnya lumayan besar Bapak Ibu. Saya kemarin yang terakhir untuk indeks Scopus itu 2,5 juta Bapak Ibu, tapi belum
belum terbit. Nggak tahu, mudah-mudahan sih benar maksudnya 2,5 juta, tapi karena teman saya banyak yang ikut di belakang nama saya, jadi ya patungan Bapak Ibu. Yang penting nantinya ketika terbit kita punya edis Scopus semua gitu. Nah, itu jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tidak bisa menjawab apakah ada kriteria Sinta berapanya, saya tidak. Mohon maaf belum bisa. Pak Iskandar, mohon maaf. Tadi pertanyaan saya yang link jurnal itu link jurnal bukan yang untuk kita upload kan, cuma link jurnal itu untuk melihat hasil penelitian orang lain yang sudah gitu yang maksud saya seperti itu ya. Minta tolong nanti kalau memang Bapak ada, bolehlah di-share dengan materinya. Kemudian Pak untuk nyun sewu, mohon maaf ini Bapak terkait dengan Sinta itu tadi. Memang kalau untuk Sinta 4, 5, kalau saya insya Allah itu ada murid saya yang juga alumni tempat saya itu ada yang mengelola jurnal itu. Kemarin memang sudah sempat komunikasi, cuma karena keterbatasan waktu sehingga kami masih belum komunikasi lagi. Kalau memang untuk yang kategori Sinta 3, 4 itu insya Allah ada saya linknya. Cuma ya itu kemarin kami masih belum mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan. Kalau kemarin kalau putra saya sendiri itu yang jurnal internasional karena tuntutan dari kampusnya memang ya lumayan besar biayanya begitu. Betul Bu. Ya. Betul. Ya, jadi memang butuh biaya seperti itu ya, saya memahami karena mereka juga pengelola itu juga perlu yang namanya internet dan kawan-kawan dan juga jerih payahnya juga. Begitu Pak, terima kasih, mohon di-share nggih Pak. Bu Maturnuwun. Kalau ingin ini sih sebenarnya bisa ya dicoba Bapak Ibu. Coba kita klik Google Scholar Bu. Google Scholar. Nanti di situ misalkan contoh sudah dibuka Google Scholar, terus kita butuh jurnal yang apa temanya gitu. Ketik saja Bu. Kalau Indonesia ya pakainya bahasa Indonesia. Ketik akan muncul beberapa artikel itu Bu. Ini yang bisa di-download, bisa bisa di situ. Nah, kalau internasional ya dengan menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Ketikkan bahasa Inggrisnya apa, misalkan tentang ya learning loss misalkan. Ketik learning loss muncul dengan jurnal-jurnal. Itu ketika kita mau googling ya Bu, ketika kita mau googling. Tapi ada beberapa yang jurnal yang harus berbayar ya Bu ya, yang kita melihat aja harus bayar gitu. Tapi ketika biasanya ada kampus-kampus tertentu biasanya untuk mahasiswanya free untuk melihat jurnal itu. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa Ibu, berarti punya anak murid yang luar biasa pengelola jurnal. Ya mungkin nanti saya bisa jadi saya bisa menerbitkan. Terima maturnuwun nggih Bu, maturnuwun nggih Bu. Boleh nanti kehubungi saya aja. Kebetulan beliau juga pengelola stay Ma'had Al-Hikam itu punyanya Al-Mahfurullah ini Yai Haji Hasim Muzadi. Oh, iya, Pondok Al-Hikam di Malang itu. Boleh nanti Bapak kalau misalnya Bapak memang butuh, insya Allah saya hubungkan. Ya. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun, luar biasa. Inilah hikmahnya begini ya Bu, kita saling dan betul relasi Bapak Ibu, terutama relasi juga sangat penting Bapak Ibu. Relasi juga sangat penting, termasuk Ibu ini punya relasi yang baik. Ketika kita menerbitkan dengan yang kenal itu minimal bisa mengurangi harga lah. Bisa dengan syukur-syukur gratis gitu. Betul. Relasi juga sangat penting Bapak Ibu. Ya, Oke, itu Bu Umi. Kecil ya ininya. Lanjut aja, ini udah ada yang raise hand Pak Iskandar. Ini Pak Mahsun, silakan Pak Mahsun. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bapak, menarik sekali materi yang disampaikan. Yang pertama yang saya ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa mengetahui suatu jurnal itu dia masuk ke dalam Sinta 1, Sinta 2 atau seterusnya.
Ataupun misalkan kita kalau mau di internasional, bagaimana kita mengecek suatu jurnal terindeks Scopus itu dia masuk Q1, Q2, Q3, atau Q4. Mungkin seperti itu. Yang kedua, ketika kita mengirimkan sebuah artikel untuk dikirim ke jurnal, bagaimana caranya agar kita tidak, mungkin ini Bapak dari pengalaman Bapak, agar tidak masuk ke dalam predator jurnal, predator yang misalkan jurnal yang bohong-bohongan yang kita biasanya sebut predator itu, bagaimana agar kita itu tidak masuk ke dalam jurnal yang predator. Kemudian yang ketiga tadi Bapak menyampaikan tentang Mendeley pakai Mendeley ya Pak ya untuk referensinya ya. Kebetulan kami belum pernah pakai Mendeley. Kami sementara ini menggunakan Zotero. Zotero hampir mungkin saya lihat mirip-mirip dengan yang Bapak sampaikan. Cuma saya tidak tahu mungkin apakah lebih efektif mana ketika kita menggunakan Zotero atau Mendeley yang seperti Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Bapak, 3 pertanyaan Pak Iskandar, monggo dari Pak Maksum. Yang pertama, ini mengenai predator jurnal katanya bagaimana ini? Ya, matur nuwun Pak Maksum. Dari mana Bapak? Mohon maaf. Saya guru geografi dari Kabupaten Jombang. Jombang. Iya. Gusturian, Pak. Gusturian. Iya, betul, dekat dengan makamnya Gus Dur. Salam kenal saya, Pak. Saya salam takdim saya untuk Bapak juga. Iya, yang pertama adalah bagaimana mengetahui jurnal itu Sinta 1, Sinta 2 ya Pak ya, atau Sinta 3, bahkan mungkin Sinta berapa. Biasanya Bapak Ibu ketika kita cari ada nanti linknya jurnal, di situ akan muncul di dalam halaman depan ya Bapak Ibu. Ketika kita jurnal ini, di situ sudah ada ini Sinta 1, keterangan Sinta 2 itu, Sinta 3 itu biasanya ada Bapak Ibu di tampilan jurnalnya. Kita lihat juga di karya-karya di autornya juga, misalkan di para reviewernya juga, di situ juga biasanya di tampilan awal itu ada yang sudah menunjukkan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jurnal internasional apakah terindeks Scopus Q1, Q2, Q3. Kalau yang sampai Q kemarin saya ada linknya dari Prof. Inam, kayaknya dari UMM, Pak, Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti saya coba saya share ya Bapak Ibu ya linknya, nanti nanti saya akan share Q1 untuk mengetahui jurnal apakah itu terindeks Scopus, Q1, Q2 dan yang lainnya lah. Tentunya betul ketika kita menerbitkan jurnal, nampaknya Bapak ini sudah pengalaman penerbitan jurnal ini. Kita harus hindari Bapak Ibu ada juga jurnal-jurnal yang abal-abal atau predator jurnal. Nah, cara bagaimana mengetahui itu kita kenali dari jurnal itu Bapak Ibu. Dari misalkan dia publish berapa bulan sekali sampai terakhir publish itu secara rutin tidak jurnal itu mempublish artikel misalkan. Terus ada lagi misalkan ya dari segi orang-orangnya Bapak Ibu, orang-orang yang di dalamnya mungkin terus terutama sih kita dari orang ke orang, tadi relasi Bapak Ibu, pengalaman. Oh jangan di situ, oh di sini aja bisa. Itu biasanya Bapak Ibu untuk mengurangi jangan sampai kita ke bawah ke predator jurnal. Uangnya kita keluar, tapi artikel kita tidak terbit, misalkan, atau misalkan terbit tapi tidak kompeten, misalkan itu ya, Bapak Ibu. Yang terakhir mungkin ini kaitannya dengan aplikasi Mendeley dan Zotero, ya Pak.
Zotero ya. Kebetulan saya sedikit pengalamannya di Mendeley. Tapi kalau yang Zotero saya belum mencoba. Kemungkinan semua tool atau alat bantu itu adalah intinya mana yang efektif. Kalau ditanya mana yang efektif, karena saya baru memakai Mendeley tidak bisa membandingkan. Tapi yang efektif tidaknya menurut saya mana yang nyaman untuk kita membuat. Jadi ketika kita nyaman dengan Zotero, ya sudah Zotero bisa kan, daripada nanti belajar lagi ya. Tapi ya belajar untuk Mendeley juga tidak ada salahnya begitu. Tapi ketika saya baru membuat dengan Mendeley, ya menurut saya karena Zotero saya belum tahu ya Mendeley lebih mudah untuk kita. Tapi ya itu relatif kaitannya dengan efektif. Mana yang kita bisa untuk operasionalkan saja sih Pak. Mohon maaf kalau tidak sempurna menjawab. Gimana Pak Masum? Sudah cukup Pak Masum? Cukup. Makasih ya. Oke, cukup Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Izin Faiz, saya akan membacakan ini dari kolom chat. Ya, ini dari Ibu Qurratu Aini ya. Pertanyaannya, apakah PTK dikategorikan sebagai jurnal ilmiah? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon resepnya agar termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Silakan Pak. Enggak. Terima kasih. Ibu Qurratul ya Bu ya. Ibu Qurratul Aini. Terima kasih. Apakah PTK itu termasuk karya ilmiah? Betul. Menurut saya termasuk. Jadi karya ilmiah itu bisa berbentuk PTK, bisa berbentuk misalkan best practice, misalkan ada laporan penelitian, itu PTK masuk ke dalam karya ilmiah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita kelas namanya Pak riset kelas ya, kelas riset bahasanya penilaian penelitian tindakan kelas misalkan itu masuk dalam karya. Tapi ketika PTK itu mau dijurnalkan, maka gaya PTK-nya terutama judul Bapak Ibu, tadi judul itu maksimal 15 kata ya Bapak Ibu. Kalau PTK-nya misalkan contohnya misalkan penggunaan model pembelajaran number together misalnya NHT pada materi pelajaran pada mapel biologi, materi klasifikasi hewan pada Seman 5 Cirebon, Kabupaten Cirebon. Itu kan banyak Bapak Ibu, misalkan contohnya seperti itu. Nah, maka judul itu harus kita sesuaikan dengan kriteria judul dalam jurnal Bapak Ibu. Maksimal 15 kata. Ya misalkan apa? Kira-kira esensinya tidak hilang dari PTK itu. Jadi dan tadi kriteria abstraknya seperti apa, pendahuluan seperti apa harus sesuaikan. Karena Pak, kalau PTK kita untuk kenaikan pangkat PTK itu kan tebel ya, Bapak Ibu ya. Biasanya lebih dari ya hampir kayak skripsi penilaian tindakan kelas itu. Nah, yang kita jurnalkan hanya cukup menjadi 15 lembar maksimal itu bisa Bapak Ibu. Atau misalkan best practice juga bisa. Nah, bagaimana trik ya untuk belajar memulai untuk menulis jurnal atau menulis karya ilmiah? Terpenting pertama niat dulu Bapak Ibu. Niat, ketika sudah niat, coba kita juga terpancing ikut pada Bapak Ibu, coba pada lomba-lomba. Bapak Ibu sering menyimak ada uploadan lomba misalkan untuk jurnal atau tulisan karya ilmiah, coba kita ikutkan. Walaupun ini dari situ Bapak Ibu muncul akan minat yang baik. Ini yang saya ini ya Bapak Ibu, yang saya lakukan, yang saya ternyata terutama kita guru itu harusnya beberapa artikel itu mudah sekali untuk membuatnya. Karena apa? Guru itu kan ibaratnya begini Bu, untuk jadi dokter mengatasi
anak misalkan, anak kesulitan di apa? Kita coba menggunakan diagnosanya dengan menggunakan ini caranya. Ternyata berhasil, kita tulis lagi. Nah, yang seperti itu. Nah, cuman yang jadi permasalahan kita niat dan istiqomahnya Bapak Ibu yang kadang saya, apalagi ibu-ibu, mungkin saya sendiri juga ketika sudah pulang ke rumah mau nulis, mulai buka notebook, anak mulai ini, paling kalau malam sudah capek ya, yang penting istiqomahnya. Kadang kita luangkan waktu, ada waktu dalam seminggu, kalau toh tidak setiap hari ada waktu untuk ini, ya dalam seminggu misalkan ada 1 jam untuk kita menggali potensi diri, menulis. Itu Bapak Ibu, Mbak Kurotul, terima kasih. Mungkin Pak Iskandar, closing statement dari Bapak silakan. Closing sudah selesai nih Bu. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai closing statement saya, Bapak Ibu. Mulailah dari sekarang, apapun yang kita lakukan, kita usahakan untuk ditulis, Bapak Ibu. Konsisten dalam memperbaiki kualitas diri, terutama kita sebagai pendidik. Itu yang sangat perlu untuk kita ke depan, karena nasib kita, apapun kita ke depan itu ya tergantung diri kita. Nah, kaitannya dengan artikel yang baik, Bapak Ibu, sebenarnya artikel itu ketika kita sudah menulis, ketika kita sudah publish, itu merasa kita, oh, artikel saya kok jelek ya, oh, artikel saya kok salah ya, atau misalkan kurang baik. Tapi kalau seperti itu terus, akhirnya tidak mau menulis-menulis. Tapi ciri artikel yang baik ini adalah artikel yang selesai. Ketika kita menulis sampai selesai. Karena apa? Perasaan tidak puas itu pasti ada. Ini menurut Prof. Ahsanul Inam. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan matur nuwun semua panitia, Bapak Ibu, atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri Bapak Iskandar Mubarak, SPDI MPD. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak hebat yang telah bergabung selama 2 jam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi sesuatu yang baru untuk pencerahan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustaz Abe. Siap, terima kasih Teh Umi. Pak Iskandar, syukran kasiron, mudah-mudahan berkah selalu buat Pak Iskandar. Dan jangan ini ya, bosan-bosan membagi buat kami semua, buat guru-guru hebat. Juga terima kasih kepada guru-guru hebat semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada program KPMB selanjutnya. Dan dipersilakan kami kasih waktu untuk isi presensi. Di sana sudah ada di chat untuk mengisi presensinya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Is. Kita ketemu lagi pada kegiatan berikutnya. Oke. Hal yang diumumkan dari KPMB, Teh Ica atau yang lainnya? Teh Umi, Teh Tuti. Ada informasi yang akan disampaikan untuk program KPMB selanjutnya? Oke, insya Allah nanti kita menyusul informasi itu di grup WA dan Telegram Bapak Ibu. Insya Allah KPMB akan manggung kembali. Kita tunggu saja kegiatan berikutnya. Kita akan hitung mundur kegiatan ini. Pak Is, terima kasih ya. Kang Agus, matur nuwun Kang Agus. Nanti kita japrian lagi untuk program selanjutnya. Kang Agus, matur nuwun. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi sekali lagi. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.